Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Kamis 4 Mei 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema kekayaan rohani. Sembuh adalah kerinduan setiap orang yang bergumul dengan sakit penyakit. Orang yang sakit tidak hanya berjuang untuk kesembuhan fisiknya saja, namun juga berjuang untuk tetap memiliki daya tahan di tengah keadaannya yang lemah. Pergumulan itu bukan hanya menjadi gumul si sakit, namun juga menjadi gumul orang-orang yang setia menjaga dan merawat mereka. Wajar bila Lukas menceritakan kepada kita tentang berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga yang sakit dan berharap kesembuhan. Harapan itu bermula dari berita dan kesaksian yang mereka dengar bahwa tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Orang-orang lain yang mengetahui dan melihat mujizat-mujizat menimbulkan sebuah gerakan besar, karena orang-orang dari luar Yerusalem datang membawa orang-orang yang sakit dan diganggu oleh roh jahat supaya mendapatkan kesembuhan. Peristiwa ini sama seperti ketika Yesus memulai pekerjaannya di Galilea. Jadi yang pernah Yesus lakukan dulu sekarang juga dilakukan dan dikerjakan oleh murid-muridnya. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus sekarang dimiliki oleh para muridnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka dan Roh Kudus yang memampukan untuk melakukannya. Banyak orang lebih suka menonjolkan kekuatannya dibandingkan kelemahannya. Kisah ayat bacaan kita ini bersaksi bahwa di tengah erangan kesakitan, kita dapat menemukan kekayaan rohani. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika kita bersikap positif, maka kelemahan bisa diubah menjadi hal yang menguatkan. Kegagalan merupakan titik awal keberhasilan. Kesakitan jasmani menjadi pendorong bagi pertumbuhan rohani. Semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita mencari Allah dan bergantung padanya. Kita melihat kesaksian Paulus yang menyatakan, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Doa pagi ini, Tuhan tolong kami agar tetap setia memberitakan Injil-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.